Semoga Sang Hyang Widi Tunggal melimpahkan segala sifat kebaikan dalam penulisan babat sejarah bangsa ini yang telah ditulis terbalik. Semoga diberi kemudahan dan berhasil. Pranamyam Siradewam, Bukti Mukti Tartaya, Prawakshatwa Winiyah, Brahmanam Kesatriyadi, Patayaswara. Bebas dari segala kesalahan dan kekeliruan, karena kurang pahamnya kami terhadap Purana Tatwa, dalam upaya menyusun kembali catatan sejarah, untuk mengingatkan para keluarga dan anak cucu kita tidak buta melangkah karena sejarahnya telah dikaburkan bahkan berupaya dihilangkan. Hyang adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya, Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal. Ajaran asli Nusantara bukan animisme, dinamisme, tapi sudah berkeyakinan dan menganut faham satu Tuhan sebelum ajaran pendatang masuk. Di Bali leluhur kita mengajarkan untuk sembah Hyang di pura, alam terbuka, Trihita Karana, bukan di ashram, berdoa dengan Trisandia, panca sembah tidak dengan Maha Mantra Hare Krishna Hare Rama, dan bukan menjadi pelayan abadi Tuhan karena di alam Vaikunta nanti. Karena dewa bagi kami adalah manifestasi dari ida Sang Hyang Widi atau Brahman. Leluhur kita mengajarkan untuk menganggap penting penghormatan terhadap leluhur upakara di sanggah. Pedarman, kahyangan 3 sat khayangan dan ritualnya dari rong 3 atau sanggah kemulan. Sanggah, dari kata, sang melinggi atau munggah naik seperti putaran. Swastika, simbol ini yang dipakai dan disalah artikan, Hitler. Om Swastiastu Om Awiknam Astu Namo Sidam. Studi akademik menunjukkan bahwa Hindu merujuk pada agama di India baru ada sekitar tahun 1830. Di Nusantara Belanda telah berperan India, kan Bali, mendatangkan orang India ke Bali, kasta, kan Bali tahun 1910 karena pengaruh inilah banyak orang Bali tahun 1930 belajar ke India. Intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna, begitu juga filosof Rabindranath Tagore. Agama di Bali pada awalnya bernama agama Tirta, kemudian menjadi Hindu Bali, nama ini baru ditempel tahun 1950. Disinilah kelak pintu gerbang kem Balinya kejayaan Nusantara lama. Ersi Markandeya adalah putra Nusantara. Ersi Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 Masehi. Sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek, adalah salah satu dari 5 pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan dan Empu Brada. Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Brada di Bali sekitar abad ke-11 Masehi. Beliau semua para Ersi di atas adalah asli putra Nusantara. Ersi Markandeya, tertulis dalam sloka, Buana Tatwa. Sang Hayati Mawang Sang Nyata pada Sira Apekik Listu Paripurna, Wicaksaneng Aji, Wibuhing Sastra Utama. Sang Hayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa. Beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Nyata, berputra Sang Merakanda. Setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewa Sirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di Nusantara ini? Jadi benar adanya Ersi Markandeya adalah putra Nusantara, bukan hanya namanya. Juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Resi Markandeya melakukan penanaman Pancadatu di Pura Penataran Besaki. Juga Ersi Agastya melakukan banyak ritual agama Tirta di Bali. Ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara karena hal ini tidak terdapat di India. Ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa orang suci tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah. Resi Agastya menurut Pustaka Purana dan Mahabharata, dia lahir di Kasih. Benares Agastya memiliki seorang istri bernama Lopamudra. Agastya merupakan anak dari Pulastya dalam Mahabharata Lopamudra. Nama Agatsya ada pada kitab-kitab terdahulu di antaranya Mahabharata. Tafsir tempat tentang Agatsya pada kitab-kitab itu tidak berarti harus di India saat ini. Selain nama tokoh Agastya yang bukan dimaksud pada kitab di atas adalah ada di Nusantara, beliau memegang peranan penting dalam penyebaran Dharma atau Dharmik original di Asia Tenggara, terutama Jawa, Indonesia,
hal ini dikuatkan dengan keberadaan prasasti di Noyo yang diperkirakan dibuat pada tahun Saka 682. Dalam prasasti disebutkan mengenai pembangunan tempat tinggal untuk Ersi Agastya. Prasasti yang mencatat mengenai keberadaan Agastya yakni Prasasti Porong. Prasasti ini berisi tentang beberapa nama lain yang disematkan pada Agastya. Selain itu juga nama petapa ini juga tercatat di Ratu Boko. Terdapat beberapa teks yang memperkuat pengaruh keberadaan Agastya dalam penyebaran. Dharma, Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta, isinya berupa pertanyaan Dresasyu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya yang mewakili seorang guru mengenai alasan manusia naik ke Svarga. Masa pemerintahan dan saat tokoh Agatsya ada di Nusantara adalah Gajayana Lingga Jagatnata atau Gajayana saja adalah seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan yang sangat dicintai oleh para Brahmana dan rakyatnya karena membawa ketentraman di seluruh negeri. Sang Liswa dari Kanjuruhan atau dikenal dengan gelar Gajayana Lingga Jagatnata atau Gajayana saja adalah seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan yang sangat dicintai oleh para Brahmana dan rakyatnya karena membawa ketentraman di seluruh negeri. Gajayana berkuasa selama 29 tahun, 760–789. Gajayana beristrikan Dewi Setrawati, anak pribumi desa Kanjuruhan. Di desa itu Gajayana mendirikan istana dan sejak itu pusat pemerintahan pindah ke Kanjuruhan. Gajayana memiliki putri bernama Satyadarmika yang menikah dengan dia Sanghara atau Rakai Panangkaran Sri Maharaja Tejapurnapana Panangkarana, Raja Mataram di Jawa Tengah 754–782. Dari pernikahan itu lahirlah Dyah Panunggalan. Rakai Panunggalan yang nama nobatnya Rakai Panunggalan Bima Parakrama Lingga Pawitra Jawa Bumandala berkuasa di bagian utara Jawa, yaitu di daerah Mamratipura, Medang, selama 18 tahun 782–800. Jadi nama Resi Marhatya juga Resi Agastya ada Pustaka Purana Mahabharata juga Ramayana. Selain nama tokoh Agastya yang bukan dimaksud pada kitab di atas adalah ada di Nusantara dengan bukti. Nama Resi Agastya Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Isinya berupa pertanyaan Dresasyu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya yang mewakili seorang guru mengenai alasan manusia naik ke Svasga. Ersi Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak, di Bali. Adakah ini di India? Tidak benar para Ersi Majapahit lari ke Bali, tapi berupaya menyimpan ajaran leluhur di Bali. Krijanayasa Dapunta yang melakukan Sidayatra, perjalanan suci membawa Dharma ke Bali. Kerajaan Nusantara Srivijaya, Majapahit, Pajajaran melarang memungut pajak di Bali. Di sini, Dharmik original tersimpan sempurna. Leluhur Nusantara terdahulu telah memahami akan konsep pengertian dan pemahaman Dharma Dhamma. Lebih dahulu, sebelum lahirnya tokoh agung luhur mulia yang hidup pada tahun 560–480 sebelum Masehi di India, di Nusantara pada abad 4M sampai dengan 7 Masehi, peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Bahwa pra-Islam di Nusantara adalah bukan Hindu atau Buddha, raja dan kerajaan yang menganut ajaran Dharmik original, ajaran leluhur bangsa Nusantara yang disebut dengan Dharma Dhamma. Ajaran inilah yang di masa awal jauh sebelum 500 SM dipelajari di Savarnatvipa, tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali yang mendasari lahirnya ajaran di tanah India. Catatan sejarah negeri ini tertulis, terbalik, sejatinya kitalah yang mewarnai India. Om Swastiastu, Om Awik Namastu Namo Sidam, Om Herang Ringsah Parama, Siwaditya Namah, oleh Santo Saba.